Halo, selamat pagi anak-anak SDK 1 BPK Penabur Bandung. Hari ini kita akan memulai ibadah kita yang bertemakan Sobatku yang Setia. Adapun ayat Alkitabnya diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, temanmu Darren dari 3J akan memimpin doa pembukaan. Kemudian dilanjutkan oleh Lawrence dari 3C yang akan menyanyikan satu buah lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu buah lagu lagi, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Mari anak-anak semua, kita tetap bersuka cita dan kita mau membuka seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai kebaktian hari ini. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik dan Allah yang maha pengasih, kembali kami datang kepada Tuhan, bersyukur karena hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tolong kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami menangkap pesan Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang akan mengubahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada hari ini tema kita adalah Sobatku yang Setia.
Adapun firman Tuhan di dalam Alkitab tertulis di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Siapkan Alkitab kalian dan mari kita memperhatikan apa yang Tuhan pesan bagi kita semua pada pagi hari ini. Anak-anak, pada suatu hari ibu melihat status seseorang di media sosial. Kira-kira dia mengatakan hal seperti ini. Teman senang itu banyak, tetapi kalau teman saat susah tidak ada. Apa iya tak ada teman yang setia saat kita susah? Nah, ibu kembali bertanya kepada kamu, kalau temanmu susah, apa kamu mau membantunya? Pertanyaan ini penting, biar nggak bisa mengeluh saja saat susah. Tetapi kita juga mau membantu teman kalau kita lagi senang, sementara ada teman lain yang lagi susah. Nah, anak-anak, memang manusia itu lebih suka diperhatikan oleh orang lain. Tetapi lupa memperhatikan orang lain. Pengennya didengar sama teman-teman, tetapi waktu teman-teman berbicara, kita tidak mau memperhatikan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sering kecewa pada orang lain? Teman, atau pada adik, atau pada kakak? Pada prinsipnya, manusia itu mengutamakan dirinya dibanding orang lain. Sulit sekali kita menemukan teman yang benar-benar tulus. Tidak seorang pun yang murni. Nah, anak-anak, kita tidak bisa berharap kepada manusia, tetapi kita bisa berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Berulang kali, anak-anak suka mengecewakan hati Tuhan. Mungkin kita suka melawan perintah ayah atau ibu kita. Kita tidak mempergunakan waktu dengan baik ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Kita maunya main game atau memilih melakukan keinginan sendiri. Kita ingin bebas, pengen mencoba ini, mencoba itu, walaupun sudah dilarang oleh orang tua kita. Kita seringkali melanggar. Nah, itu juga menyakiti hati Tuhan. Tetapi anak-anak, setiap kali kamu mau kembali kepada Tuhan, pintu maafnya selalu terbuka. Dia, Tuhan kita, memang sobat yang setia. Ketika kita memberontak, Dia setia menjaga kita. Memang hanya satu sobat yang setia, yaitu Yesus. Anak-anak, kita akan memperhatikan satu video, yaitu tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Cerita ini ada di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Mari kita memperhatikan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dan bagaimana sikap bangsa Israel kepada Tuhan. Dan seperti itulah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh.
Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntut mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Anak-anak, ingatlah seperti Tuhan menyertai bangsa Israel melewati padang gurun yang tidak mudah. Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya pada umatnya. Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan dan tiang api, dan Tuhan ada dalam setiap langkah umatnya. Anak-anak, Tuhan adalah sobat yang setia, selalu ada untuk kita semua. Bagian kita adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti Ibrani 13 ayat 5 katakan, "Aku, Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk menjadi sobat kami yang setia di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk mempercayakan diri kami kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Mari anak-anak semua kita satu dalam doa syafaat. Tuhan yang baik dan Allah yang maha pengasih, kembali kami datang kepada Tuhan berdoa khususnya untuk para siswa kelas 6 yang pada minggu ini akan menjalani ujian sekolah. Tuhan, kami berdoa berterima kasih untuk segala persiapan yang dilakukan oleh guru-guru, orang tua, juga sekolah. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri memberkati para guru, orang tua, dan kami juga berdoa untuk para siswa supaya mereka dapat mengerjakan dengan baik. Tuhan, kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh melakukannya dan percaya bahwa Tuhan akan menolong menjawab segala pertanyaan di dalam ujian sekolah. Kami berdoa untuk kesehatan setiap siswa Tuhan, sehingga mereka bisa menuntaskan segala sesuatunya tanpa halangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelulusan bagi para siswa, biarlah pada tahun ini Tuhan setiap siswa yang sudah menempuh pembelajaran boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para siswa sehingga mereka bisa melanjutkan studi di SMP yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kau buka jalan, Kau sendiri yang menempatkan, Kau sendiri yang menolong mereka dalam proses kelanjutan dari studi para siswa kelas 6. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik, khususnya untuk pembelajaran kami di tahun yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau menolong persiapan-persiapan yang ada,
sehingga dalam rencana tatap muka Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami semua, baik orang tua juga guru dan sekolah Tuhan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk sisa daripada waktu pembelajaran jarak jauh ini Tuhan, yang harus kami tuntaskan dari siswa kelas 1 sampai juga kelas 6. Tuhan tolong kami semua untuk bisa menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Tuhan pimpin kami supaya kami tetap bersukacita, kami tetap semangat, kami bisa menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah menolong kami selama 1 tahun pelajaran di mana kami belajar dari rumah. Berkati mereka Tuhan, berikan kesabaran kepada setiap orang tua, sehingga mereka juga melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang Tuhan inginkan. Dan mereka lebih sabar dalam menghadapi setiap siswa di dalam pembelajarannya dengan gaya belajar yang mungkin baru diketahui pada saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk segala sesuatu yang harus kami selesaikan di tahun ajaran ini. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah menyertai, dan kami percaya bahwa ketika kami mau menyelesaikan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, bagi orang tua yang sudah membimbing para siswa semua, untuk guru-guru yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, untuk para siswa juga yang harus mendorong, memotivasi diri di dalam pembelajaran. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkati kami Tuhan, tolong kami untuk bisa membawa dan mempertanggungjawabkan seluruh jerih payah kami, sehingga segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa menuliskan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati.